segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu, segenap hidupku. Mari angkat suaramu saudara, ini pernyataan kami Tuhan. Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Bawa kami Tuhan, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Dia. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Mari mengucap syukur. Mari mengucap syukur dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, kami bawa pujian, kami bawa ucapan syukur bagimu Bapa. Mari saudara, angkat suaramu, angkat suaramu, rasakan kebaikan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami mau berkata
Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau setia bagi kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, kami mau mencari wajah-Mu, bertemu muka dengan muka, menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau lebih dari segalanya, Kau lebih dari segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Sikara malaya rabara ya rabara ya rabara ya rabala ya rabala ya rabala. Urabashara ya rabal ya rabal ya rabatasyanda ya rabal. Mari yang sudah dikaruniai bahasa roh berkata-kata dalam roh. Yang belum katakan, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Urabashara ya rabal 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 ya rabal. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Uramasyanda ya rabara. Uramasyanda ya rabatasikara ya rabara ya rabara. Mari tetap dalam keadaan menyembah, saudara perlahan bangkit berdiri, angkat tanganmu, tengadakan wajahmu. Dia mendengar setiap seruan doamu, Dia mendengar setiap seruan pujianmu. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Dia, katakan aku percaya. Benar Tuhan, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan mari dengan imanmu katakan aku percaya. Memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun memulihkanku, memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Sungguh kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang baru, sukacita yang baru, bahkan pembebasan yang seutuhnya.
Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau berkata, ketika kami datang di hadapan Allah yang benar, Allah yang dahsyat, maka segala permasalahan, segala pergumulan kami dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kami kekuatan. Yang bersuka cita punya Tuhan yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Bersama saya katakan, Amin. lebih dahsyat lagi katakan. Amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari kita bersuka lebih lagi bagi Dia. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Katakan, aman berlindung dalam naungannya. Katakan, ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Mari lebih lagi dengan bersuka cita katakan, besarlah Tuhan, besarlah namanya, kekallah kuasa. Sungguh aman, aman berlindung dalam naungannya. Katakan, ya Allah bagi kita, di pihak. Mari semua katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Katakan, terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya, benar, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Mari semua katakan, perkasa. Haleluya, sorak-sorai paling dahsyat bagi Dia. Seberapa banyak sudah tempat ini percaya kita punya Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berdirikan sorak-sorai lebih lagi. Mari kita sambut Allah yang besar, Tuhan yang besar. Mari kita bersuka cita lebih lagi bagi Dia. Engkau besar, Engkau dahsyat Tuhan. Kami tinggikan Kau Yesus. Mari bersama-sama katakan, sebab Tuhan Maha
besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan sebab Tuhan besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari berikan sorak-sorai buat Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Kami ceritakan perbuatan-Mu Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya. Katakan di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara sungguh. Mari semua bersuka katakan sebab Tuhan Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari saudara, ceritakanlah perbuatannya kepada setiap suku bangsa. Ceritakanlah permuliaan-Nya. Katakan di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Mari semua lebih lagi katakan sebab Tuhan Maha besar. Kuasanya dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar. Haleluya. Kami tinggikan Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Mari cepat sendiri katakan sebab Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkanmu. Mari sekali katakan sebab Tuhan Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Yang percaya kuasa Tuhan dahsyat berikan sorak-sorai. Haleluya. Amin.
worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. Shalom saudara dikasih Tuhan. Kita memasuki bulan yang kedua dalam tahun 2016. Dan Tuhan berikan tema tahun 2016 adalah tahun pembebasan seutuhnya. The year of total deliverance. Tuhan Yesus akan membebaskan saudara yang miskin, yang tertawan, yang buta, dan yang tertindas. Dan pembebasan ini juga dilakukan melalui kita-kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan yang diurapi. Kalau ini kita lakukan, akan membuat terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Sesuai dengan Yoel 2 ayat 30-32. Bahwa penuaian jiwa terjadi di tengah mujizat dan goncangan yang luar biasa. Hal inilah yang akan terjadi pada tahun 2016. Selain itu, penuaian jiwa berbicara tentang keselamatan. Karena itu hari-hari ini banyak pengajaran keselamatan yang justru membahayakan bagi keselamatan itu sendiri. Hal ini kita bisa mengerti karena iblis berusaha dengan keras supaya sedikit saja orang yang diselamatkan. Keselamatan berbicara tentang masuk ke dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. Karena itu saya meminta saudara untuk lebih banyak membaca perumpamaan tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama saya diingatkan melalui Matius 6 ayat 31 sampai 34 tentang kekhawatiran. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, akan kamu minum, atau yang akan kamu pakai. Memang semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang sudah butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Saudara, jika Anda selalu khawatir, Anda tidak akan berbuah. Dan itu akan membahayakan bagi keselamatan Anda. Yang kedua, melalui Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14, Tuhan mengingatkan kita untuk memakai pakaian pesta, yaitu kesiapan kita, iman yang benar kepada Tuhan Yesus, dan ketaatan yang terus-menerus, supaya kita tidak dicampakkan ke dalam neraka. Hal yang ketiga, melalui Amsal 4 ayat 23, Tuhan mengingatkan bahwa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau sampai akhir hati kita tidak benar, saudara, kita tidak akan mendapatkan hidup kekal. Dan yang keempat, melalui Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan 29. Di situ dikatakan, semua yang bisa digoncang akan Tuhan goncang. Tetapi hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Karena itu kita sebagai anggota kerajaan Allah, yang pertama, kita harus banyak mengucap syukur. Dan hal yang kedua, kita harus beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dan yang kelima, sesuai dengan Amsal 3 ayat 9 dan 10. Tuhan mengingatkan kita tentang buah sulung. Saudara, lakukan ini supaya saudara diberkati berlimpah-limpah di masa goncangan ini. Saya berdoa, setiap saudara diberkati Tuhan. Setiap saudara mengalami tahun pembebasan seutuhnya.
Saya akan berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Oh ralama sikia ralaba. Oh ralaba. Oh ralaba. Bapak, tahun 2016 tahun pembebasan seutuhnya. Biarlah anak-anakmu mengalami. Anak-anakmu mengalami. Terima tahun pembebasan seutuhnya. Dalam nama Yesus. Amin. Kita percaya apapun yang terjadi di tengah banyak goncangan, tetapi bagi kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengalami pembebasan yang seutuhnya. Amin. Yang percaya akan mengalami terima pembebasan seutuhnya, boleh lambaikan tangan. Kita berikan kemuliaan, sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih. Mari naikkan syukur kita. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tahukah saudara bahwa orang yang berbahagia bukanlah orang yang memiliki banyak hal. Orang yang berbahagia adalah orang yang bersyukur untuk segala hal yang Tuhan bisa berikan kepada setiap kita. Saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang berbahagia karena orang-orang yang mengerti mengucap syukur. Mari ucapkan syukur buat segala perkara yang Tuhan buat dalam kehidupanmu, buat segala perkara yang Tuhan buat keluargamu, buat segala perkara yang Tuhan buat untuk segala usaha pekerjaanmu. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang lebih berbahagia daripada orang yang memiliki segala sesuatunya. Angkat hati kita sekali lagi. Terima kasih Yesus. Bawa keluarga kita di hadapan Tuhan. Terima kasih buat suami, buat istri, buat anak-anak. Syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang kami boleh alami bersama dengan Tuhan. Kami bawa syukur kami. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari yang bersyukur kepada Tuhan, beri kemuliaan paling meriah. Katakan haleluya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami boleh hadapi, mendatangkan kebaikan bagi umat yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Allah berdaulat atas ibadah kami. Ibadah kami adalah ibadah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ibadah kami adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saat doa kami, pujian, penyembahan kami naikkan, kami percaya ada kuasa
kuasa dalam doa, pujian, penyembahan. Ada kuasa yang membebaskan, melepaskan. Ada kuasa yang mencurahkan setiap kami dengan hujan berkat-Mu. Terlebih ya Tuhan Yesus, Engkau siapkan kebenaran firman Tuhan untuk kami terima pada sore malam hari ini. Hati kami terbuka untuk Engkau ajar, hati kami terbuka untuk Engkau tuntun. Ini setiap kami ya Tuhan. Tegur setiap kami, arahkan setiap kami, untuk kami semakin hari semakin berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami semua, terutama Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu. Karena segala persiapan, pengalaman, pengetahuan semuanya tidak ada nilainya tanpa pengurapan daripada Tuhan. Pengurapan itulah yang mengajar setiap kami, pengurapan itulah yang membangkitkan setiap kami, dan pengurapanlah yang membebaskan setiap kami seutuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap diberkati bersama-sama dengan saya, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya jemaat-jemaat Tuhan yang datang pada sore malam hari ini adalah jemaat-jemaat yang luar biasa. Amin. Sekalipun di luar hujan sangat deras, tetapi Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini karena mengerti mencondongkan diri kepada Tuhan. Karena mengerti memilih Tuhan itu adalah bagian yang terbaik. Amin. Nah, mari bersama dengan saya buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 yang biasa kita dengar di bulan Desember. Karena ini adalah ayatnya Natal, saudaraku. Ayat kelahiran Tuhan Yesus. Dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Sesungguhnya anak darah itu akan melahirkan. Ayat ini berbicara mukjizat. Karena bagaimana mungkin anak darah mengandung? Bagaimana mungkin anak darah melahirkan? Kalau sampai ada anak darah mengandung, kalau sampai anak darah itu melahirkan, mukjizat. Melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berarti dalam segala sesuatu Allah menyertai. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala hal yang kita hadapi, lihat kiri kanan, Allah menyertai. Dan Allah kita adalah Allah yang konsisten. Ketika dia datang ke dunia ini, pesan daripada malaikat, Allah itu akan menyertai kita. Dan ketika dia mau naik ke surga, pesannya sama. Dalam Matius 28, ayat yang ke-20, bagian C-nya saja. Janji yang sama, ketika Tuhan mau naik ke surga, ini disebut janji yang agung. Karena di sana terselip amanat yang agung. Dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan buat kita bukan sekali-kali, Bapak Ibu Saudara. Penyertaan Tuhan buat setiap kita bukan sekali seminggu. Penyertaan Tuhan buat saudara dan saya dikatakan senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Kita akan melihat beberapa kesaksian dari Alkitab, orang-orang yang hidupnya disertai oleh Tuhan. Yang pertama Yusuf, Kejadian 39 ayat yang kedua, dan Kejadian 39 ayat yang ke-23. Dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dan kepala penjara tidak mencampuri, ini ayat yang ke-23, segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, yang membuat Yusuf itu berhasil bukan tergantung tempat. Ketika dia ada di istana Potifar, berhasil. Ketika dia ada di penjara, berhasil. Yang membuat Yusuf itu berhasil bukan tempatnya. Yang membuat Yusuf itu berhasil bukan pengalamannya. Yang membuat Yusuf berhasil bukan keahliannya. Mungkin kita punya tempat usaha,
tempatnya tidak strategis. Tetapi yang membuat kita berhasil bukan di mana tempat usaha kita. Yang membuat kita berhasil bukan apa yang kita kerjakan. Yang membuat kita berhasil adalah siapa yang menyertai kita. Jadi pada saat Tuhan menyertai, apa saja yang diperbuat berhasil. Lihat kiri kanan. Apa saja yang sekarang kamu buat berhasil. Amin. Sekali lagi, kayak aku yang kurang yakin soalnya saudara ya. Apa saja yang kamu perbuat berhasil. Amin. Apa saja yang diperbuat berhasil. Nah, kesaksian yang kedua dialami oleh murid-murid dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Kita tahu ceritanya angin ribut diredakan. Diawali dengan kalimat pada hari itu. Waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Garis bawahi, membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Murid-murid punya kesaksian, penyertaan Tuhan membawa ketenangan. Pada hari itu, hari mulai petang, murid-murid diajak oleh Yesus untuk menyeberangi Danau Galilea. Tahukah saudara apa Danau Galilea? Danau Galilea adalah danau yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam jangka waktu 5-10 menit, cuaca bisa berubah. Dalam jangka waktu 5-10 menit, angin bisa berubah. Yang tadinya tenang, yang tadinya aman, tiba-tiba bergejolak. Maka dalam penyeberangan mereka melintasi Danau Galilea, ada angin taufan. Bahasa aslinya seismos. Tiupan angin kencang disertai dengan gempa. Jelas ini badai. Jelas ini ujian. Di dalam badai, di dalam ujian, kita perlu yang namanya ketenangan. Makanya kalau kita lewat di sekolah-sekolah yang sedang mengadakan ujian, ada tulisannya kan? Harap tenang. Sedang ujian. Karena orang yang ujian perlu yang namanya ketenangan. Coba saja main petasan di dekat sekolah yang sedang ujian. Coba saja main drum band di tempat orang yang sedang ujian. Pasti setiap kita akan diteriaki, saudaraku, dan dianggap orang gila. Karena orang yang sedang ujian perlu yang namanya ketenangan. Namun masalahnya, ada banyak hal kita menghadapi ujian, tetapi tidak tenang. Ada banyak kejadian yang kita hadapi. Saudara perhatikan baik Markus pasal yang keempat, 35-41. Yesus menyeberangi Danau Galilea. Di tengah danau ada angin badai. Pertanyaan saya, apakah Yesus tahu di tengah danau ada angin badai? Tahu. Kalau tidak tahu, dia itu bukan Tuhan. Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Berarti dia tahu apa yang akan terjadi di tengah danau. Kalau dia tahu, kenapa Tuhan izinkan kita menyeberangi Danau Galilea? Kalau Tuhan tahu di tengah tahun 2016 kita akan bertemu dengan badai. Kalau Tuhan tahu di tengah karir kita akan bertemu dengan badai. Kalau Tuhan tahu di tengah usaha kita akan bertemu dengan badai. Kenapa Tuhan izinkan kita berjumpa dengan badai? Supaya kita belajar. Adanya Tuhan di tengah-tengah perahu kehidupan kita. Membuat kita tenang berjalan di tengah badai. 14 Januari 2016. Bangsa Indonesia dibuat ketakutan oleh aksi bom bunuh diri di Sarinah.
atau lebih dikenal dengan sebutan bom Tamrin. Sesaat setelah bom meledak, Jokowi tinggalkan kota Cirebon. Dia sedang mengadakan kunjungan kerja di kota Cirebon, dan Jokowi segera mendatangi tempat kejadian perkara. Tanpa pengawalan yang berlebihan, tanpa rompi baju anti peluru, tanpa raut kepanikan, di sana dia menyerukan, kami tidak takut. Makanya muncul hashtag kami tidak takut. Sontak pernyataan Jokowi membuat rakyat Indonesia yang tadinya ketakutan, membuat rakyat Indonesia yang tadinya gelisah menjadi tenang. Penyertaan Jokowi untuk Indonesia saja membuat seluruh rakyat Indonesia jadi tenang. Yang menyertai saudara dan saya lebih besar dari siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Amin. Tenang. Daud menghadapi Goliat, tenang. Karena Daud tahu, kamu mendatangi aku dengan pedang, aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan membuat kita tenang di tengah badai. Hal yang ketiga, kesaksian dari pemazmur. Mazmur 91, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini adalah ayat hafalan. Tahun lalu kita diberikan ayat Mazmur 91 yang harus kita baca setiap hari. Dan hari ini 2016 bukannya berhenti saudaraku ya. Kita harus terus baca Mazmur 91. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pemazmur punya kesaksian tersendiri. Dia punya kesaksian penyertaan Tuhan yang memberikan perlindungan. Penyertaan Tuhan membawa perlindungan. Dalam kehidupan ini ada banyak sekali bahaya Bapak Ibu Saudara. Bahaya yang mengancam setiap kita. Kapan saja, di mana saja, orang beriman ataupun tidak beriman. Dalam perjalanan ada bahaya. Ada bahaya di darat, ada bahaya di laut, ada bahaya di udara. Dalam setiap usaha pun ada banyak kemungkinan bahaya. Bahaya untuk dicederai orang, bahaya untuk ditipu orang, bahaya untuk dicelakai rekan bisnis. Dalam bidang kesehatan pun ada banyak bahaya. Dari nyamuk saja, nyamuk yang sama, Aedes aegypti, menyerang manusia, menyebabkan sakit cikungunya. Selain cikungunya, nyamuk yang sama menyebarkan penyakit. Nyamuknya sama, tapi bawa virusnya berbeda. Demam berdarah yang mengakibatkan banyak kematian. Belum usai demam berdarah, ini dari nyamuk loh saudara ya. Ada virus yang lain, namanya Zika. Virus yang membuat orang yang diserangnya, terutama ibu-ibu hamil, otak janin menjadi mengecil. Kembali kepada otak manusia jutaan tahun yang lalu, katanya seperti itu. Otaknya mengkerut, otaknya mengecil, dan belum ada obatnya. Itu baru dari nyamuk. Belum dari pesawat, saudara. Tiba-tiba, mungkin ada seorang ibu lagi masak, di Malang kan kejadiannya. Kita butuh namanya perlindungan Tuhan. Dan perlindungan yang maksimal itu hanya ada di dalam penyertaan Tuhan. Saya punya adik dan saya cukup dekat dengan adik saya ini. Kenapa? Karena adik saya menikah dengan adik istri saya. Kan jadi cukup dekat saudara ya. Jadi saya punya adik laki-laki menikah dengan adik istri saya perempuan. Ini perlu ditegaskan. Ya, karena mungkin saja adiknya laki-laki Pak, nikahnya sama laki-laki juga. Enggak, saudara ya. Adik saya laki-laki menikah dengan adik istri saya. Istri saya pun perempuan, punya adik perempuan juga. Menikahlah dengan adik saya. Ceritanya sedikit unik, saudara ya. Karena waktu pacaran,
Kan orang tua bilang kalau pacaran jangan berdua-duaan, gitu kan. Nah, makanya saya bawa adik saya. Istri saya pun bawa adiknya, saudara ya. Jadi kalau setiap pacaran berempat. Ternyata adik saya juga pacaran dengan adik istri saya tanpa diketahui, tahu-tahunya setelah saya menikah, gitu saudara. Kan cukup dekat hubungannya. Nah, adik saya punya toko spare part motor. Dia keluar dari tempat pekerjaannya, dia kumpulkan uangnya, lalu dia buka toko spare part motor. 1 bulan, belum ada satu langganan pun yang datang ke toko spare part motornya. Malahan rampok datang, saudara ya. 4 grendel pintu, 4 kunci gembok, itu telah ditetesi bahan kimia, sehingga gembok sebesar apapun langsung leleh. Pas kejadiannya di final Piala Sudirman, waktu Persib Bandung lawan Sriwijaya FC. Kalau di Bandung, Persib main, sepi keadaannya. Jalan-jalan lancar, karena semua orang ada di depan televisi. Nggak tahu kalau di Malang. Pak, kalau di Malang Persib main mah biasa saja. Tapi kalau Arema main baru sepi. Gitu saudara ya. Nah, keadaan sepi dimanfaatkan oleh perampok. Sehingga perampok itu membobol gembok toko adik saya. Pagi-pagi, kan Persib main hari Minggu. Hari Senin, adik saya ketika datang ke toko langsung kaget. Wah, dia langsung telepon saya. Oh, toko saya kebobolan rampok, katanya gitu saudara. Wah, saya langsung datang ke toko adik saya. Wah, adik saya mau masuk nggak bisa-bisa ke tokonya. Udahlah habis, di dalam habis semuanya. Padahal saya baru belanja dan semua barang ada di sana. Orang kalau udah kejadian jadi sok bijaksana. Saya ngomong gini sama adik saya. Makanya kalau di toko itu cuman sampel-sampel aja. Barang simpen di gudang, jadi aman. Wah, udah kejadian baru ngomong, gitu saudara ya. Wah, sambil dobrak-dobrak itu pintu, nggak bisa. Dipanggillah tukang pintu, orang folding gate. Ternyata cuman dicungkil sedikit, masuk saudara ya. Adik saya karena kalut, jadi didobrak sama dia. Dia pikir dia juga maling, jadi dobrak. Padahal tinggal didorong saudara ya. Jadi ada kaitannya sedikit, tinggal didorong, digeser, bisa masuk. Dan ternyata tidak ada satu barang pun yang hilang. Sadar adik saya, ini karena perlindungan Tuhan yang maksimal bagi orang percaya. Dan karena peristiwa itu, tadinya belum ada langganan. Sekarang jadi rame. Karena di tempat adik saya, orang banyak cerita. Itu tuh, toko spare part motor yang hampir kerampokan. Di mana? Itu di sana. Orang kan biasanya jadi penasaran, saudara ya. Jadi rampok membawa berkat itu, saudara ya. Jadi promosi daripada Tuhan melalui rampok. Ketika dia mau rampok mungkin, semua grendel pintu sudah ditetesi dan rontok semuanya dalam waktu beberapa detik saja. Tinggal masuk, tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ada perlindungan yang maksimal daripada Tuhan. Jadi benar, bagi pemazmur pun punya kesaksian bahwa penyertaannya membawa perlindungan. Yang keempat, Musa dan bangsa Israel. Keluaran 33 ayat yang ke-15 dan ke-16. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa mengerti betul bahwa penyertaan Tuhan membawa pembebasan yang seutuhnya. Bukankah tahun 2016 ini satu visi daripada Gembala Pembina, tahun pembebasan seutuhnya. Dibebaskan dari sakit penyakit, dibebaskan dari kutuk, dibebaskan dari kemiskinan, dibebaskan dari keterikatan dan pembebasan. Musa mengerti betul, pembebasan itu terjadi karena penyertaan daripada Tuhan. Namun masalahnya,
ada begitu banyak orang tidak menyadari penyertaan Tuhan. Ada begitu banyak orang tidak mengerti bahwa Tuhan itu tetap dekat bersama dengan kita. Karena terpengaruh lagunya Sam Bimbo. Aku jauh, engkau jauh Tuhan. Aku dekat, engkau dekat. Mari kita lihat Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Kisah ini ditulis setelah Yesus disalibkan, kemudian murid-murid pergi ke satu kampung namanya Emmaus. Di ayat yang ke-13 dikatakan, pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil kurang lebih 10 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Jadi Yesus tidak menyamar. Yesus tidak menutupi mukanya dengan topeng. Yesus tidak bersembunyi di dalam topi. Yesus tidak menyembunyikan dirinya dalam jubah. Tapi Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Berarti perjalanan ke Emmaus disertai Tuhan. Perjalanan mereka selama 7 mil. Perjalanan mereka selama 10 kilo. 10 kilo mungkin dari tempat ini ke Langsep mungkin saudara ya. Langsep enggak Pak, 2 kilo. Ya berarti 5 kali lah saudara ya. Dari sini ke Langsep 5 kali, 10 kilo. Perjalanan yang memakan waktu yang panjang. Perjalanan yang tidak memakan waktu cuma 1 menit. Mungkin perjalanan lebih daripada setengah jam. Bahkan 1 jam Yesus menyertai perjalanan mereka. Namun anehnya mereka tidak menyadari penyertaan Tuhan. Kenapa? Dikatakan tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Garis bawahi, muka muram. Kenapa perjalanan 7 mil? Penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka tidak merasakan. Karena apa saudaraku? Muka muram. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram artinya kehidupan yang berfokus kepada masalah. Jangan fokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-22 dan 23 berkata, Matius 6 ayat yang ke-22, 23, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan ini. Jadi jelas cara pandang kita menentukan keputusan kita. Cara pandang kita menentukan hasil. Kalau kita lihat anjing, cara pandangnya, enak nih anjing. Hasilnya lain, pasti ada di penggorengan, saudara ya. Tapi kalau cara pandangnya, bagus anjingnya, bulunya bagus, matanya bagus, kupingnya bagus, pasti hasilnya lain. Nggak akan ada di penggorengan itu anjing, pasti ada di tengah rumah kita, dipelihara oleh kita. Cara pandang menentukan hasil. Murid-murid dia tidak menyadari penyertaan Tuhan karena cara pandangnya salah, fokusnya salah. Dia hanya fokus kepada masalah, bukan fokus kepada Tuhan. Jempol kita dengan gunung Kawi yang ada di sini, saudara, besar mana? Pasti besar Gunung Kawi. Tapi sebesar apapun Gunung Kawi, tidak akan pernah terlihat kalau kita fokus kepada jempol kita. Coba taruh jempol kita di depan, tepat di depan mata kita. Sebesar apapun gunung, sebesar apapun benda di depan itu, tidak akan pernah mungkin bisa kita lihat. Makanya, kita harus ajar fokus kita. Ajar mata kita. Seperti Paulus.
punya pelajaran yang bagus tentang cara pandang. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan, ya, saya tunggu multimedia menolong saya. Filipi pasal 3, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus memandang ke belakang. Apa yang dipandang oleh Paulus dikatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Jadi kalau memandang masa lalu, lupakan. Masa lalu ada apa? Ada keberhasilan, ada kegagalan, lupakan. Bahkan Filipi pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 mencatat tentang prestasinya Paulus, kebahagiaannya Paulus, keberhasilan Paulus. Paulus ngomong, aku anggap semuanya sampah. Paulus pandang ke belakang, dia lupakan. Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dia memandang ke sekitar. Sekalipun dia memandang cobaan, dia memandang tantangan, dia tidak pernah takut. Karena dia menghadapinya bersama dengan Tuhan. Lalu, apa yang Paulus pandang untuk masa depan? Mengarahkan hidupku, mengarahkan aku berlari sedemikian rupa untuk mengejar mahkota, untuk mengejar tujuanku. Jelas, di depan Paulus memandang satu hal tujuan, bukan berkat, tetapi sumber berkatnya. Bukan masalah, tetapi Yesus yang ada di atas yang bisa mengatasi segala masalah. Jadi, kenapa mereka tidak menyadari penyertaan Tuhan? Karena fokusnya salah. Mereka datang, mereka berhenti dengan muka muram. Selanjutnya, dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, Yesus itu beserta dengan murid-muridnya bukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, saudara ya. Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam pelayanan 3,5 tahun. Yesus melayani bersama-sama dengan murid-muridnya. Bayangkan kalau kita bergaul dengan seseorang sudah 3,5 tahun. Pacaran 3,5 tahun. Pas ketemu, siapa sih kamu? Kamu orang asing ya? Tidak mengenal. Kenapa tidak mengenal? Kurang bergaul. Adakah engkau satu-satunya orang asing? Murid-murid menganggap Yesus orang asing. Berarti kurang pengenalan, kurang bergaul. Di ibadah yang kedua tadi, kita sama-sama belajar tentang Henok. Henok diangkat oleh Tuhan dalam Kejadian 5 ayat yang ke-22 sampai 24. Karena Henok bergaul dengan Allah. Henok tidak menganggap Allah itu orang asing. Dia kenal dengan Allah. Dia dekat dengan Allah. Bergaul bahasa aslinya haulak. Haulak punya 3 pengertian. Yang pertama, memilih yang satu, melupakan yang lain. Jadi kalau kita bergaul dengan Allah, sehingga kita tidak menganggap Allah orang asing, kita harus pilih Allah satu-satunya. Tidak mencampur adukan dengan tradisi, saudara ya. Nggak apa-apa, setahun sekali. Dicampurkanlah kekristenan kita dengan tradisi. Nggak apa-apa. Yang aneh, gereja, saudara ya. Ketika Imlek beberapa waktu yang lalu, pasang atribut-atributnya. Saya tidak anti Imlek, karena sekalipun hitam, saya pun Chinese, saudara ya. Saya tidak anti Imlek, apalagi angpau, saudara ya. Tetapi tahukah saudara, setiap ornamen-ornamennya, setiap sudut demi sudutnya, itu mengandung pesan penyembahan kepada dewa. Itu saya dapatkan dari guru teologi kehidupan Kristen. Ya.
Jadi saya kuliah dan pelajarannya ada teologi kehidupan Kristen. Mencampur adukan tradisi dengan kekristenan. Mungkin kita ngomong, wah itu mah cuma tradisi lah, setahun sekali. Memilih yang satu berarti harus melupakan yang lain. Bergaul haulak punya pengertian yang kedua, berjalan bersama. Bergaul haulak punya pengertian yang ketiga, berkorban. Adakah engkau satu-satunya orang asing di sini? Murid-murid tidak mengenal. Yang bersama dengan mereka itu adalah Tuhan sendiri. Kenapa? Karena kurang bergaul dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Dikatakan ayat selanjutnya dalam Lukas 24. Yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Yesus pura-pura nggak tahu. Apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Garis bawahi kata, padahal kami dahulu mengharapkan. Kekecewaan. Murid-murid mengharapkan Yesus itu datang menjadi pemimpin, menyelamatkan, membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Apa yang mereka harapkan ternyata tidak kesampaian. Dia itu ditangkap oleh imam-imam. Pemimpin-pemimpin kami telah menyalibkan dia 3 hari yang lalu. Kamu nyahonte sih? Kamu tahu tidak? Apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Seringkali kekecewaan dalam kehidupan membuat kita tidak menyadari Tuhan pun ada menyertai di tengah-tengah kekecewaan. Saudara, Keluaran 32 ayat yang pertama. Ini cerita bagus dari bangsa Israel. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allah yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Mereka dituntun oleh Tuhan. Tetapi karena Musa ada di atas gunung, mengundur-ngundurkan waktu turun. Musa mendelay. Delay kan kecewa, saudara ya. Terbang jam 12. Delay 2 jam. Aduh, kecewa gitu, saudara ya. Delay itu satu kondisi yang mengecewakan. Ketika kecewa, pengharapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan, maka mereka melupakan Tuhan yang menyertai mereka selama perjalanan keluar dari tanah Mesir. Mereka tanggalkan anting-anting, baik anting-anting istrinya, anting-anting anak laki-laki, anak perempuan, seluruhnya dibawa kepada Harun. Harun membakarnya, dijadikan patung lembu emas. Lalu Harun berkata, bukan Tuhan Israel yang menyertai, tetapi ini patung lembu emas yang menyertai. Kita tidak sadar adanya penyertaan Tuhan. Seringkali karena kekecewaan, karena kenyataan tidak sesuai dengan pengharapan. Saudara,
Kalau kita punya impian yang tidak kesampaian, ada harapan yang tidak kesampaian, jangan terlalu bersedih. Sebab kita bukan sendirian orangnya, saudara. Paulus pun pernah punya pengharapan. Dia dalam Roma 15, 22 sampai 24, aku berharap ke Roma. Paulus punya pengharapan untuk menginjil di Roma. Dan nanti aku mau datang ke Spanyol. Paulus mau datang ke Spanyol. Paulus nyampe sih ke Roma, tapi tidak dalam kondisi orang merdeka. Paulus dipenjara, bahkan sampai 2 kali Paulus dipenjara di kota Roma. Paulus sampai masa dia mati, dia tidak sampai ke Spanyol. Jadi mungkin kita punya Spanyol sendiri. Punya pengharapan-pengharapan yang kita tidak bisa penuhi. Jangan sampai kondisi itu membuat kita lupa Tuhan menyertai. Hari ini kita belajar bagaimana penyertaan Tuhan buat Yusuf membawa keberhasilan. Bagaimana penyertaan Tuhan buat murid-murid membawa ketenangan. Bagaimana penyertaan Tuhan buat pemazmur memberikan perlindungan. Bagaimana penyertaan Tuhan buat Musa dan bangsa Israel membawa pembebasan. Jangan sampai setiap kita tidak menerima berkat ketika Tuhan menyertai kita. Bukan karena Tuhan yang salah, karena kita fokusnya salah. Muka muram, fokus kepada masalah, fokus kepada hal-hal yang bukan Tuhan. Fokus yang salah, cara pandang yang salah membuat kita tidak sadar penyertaan Tuhan. Tidak bergaul dengan Tuhan, menganggap Tuhan orang asing, kurang bergaul. Makanya dia tidak sadar penyertaan Tuhan. Yang terakhir, karena harapan yang kandas yang membuat kita kecewa, sehingga kita lupa penyertaan daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang pemain musik. Hal apa yang menjadi kerinduan kita, yang bisa Tuhan wujudkan karena penyertaannya? Dalam satu perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-murid melayani. Dia berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Bartimeus. Lalu Yesus bertanya, kamu mau apa, Bartimeus? Bartimeus mengerti, saya mau sembuh Tuhan. Ketika dalam satu pelayanan pun, Yesus berjumpa dengan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Keberadaan Yesus di situ membuat sakit yang tidak ada obatnya itu pun disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Penyertaannya memulihkan. Ketika Yesus dalam perjalanannya bertemu dengan seorang janda yang baru kehilangan anak laki-laki satu-satunya. Anak laki-laki satu-satunya meninggal. Ini berbicara bukan hanya ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, tetapi habislah pengharapannya. Tidak ada pengharapan lagi. Karena anak yang diandalkan mati. Anak yang diharapkan mati. Rombongan Yesus berjumpa dengan rombongan pembawa keranda mayat anak sulung janda Nain. Janda Nain ini nangis sejadi-jadinya. Waduh, pengharapan saya mati. Anak saya mati. Buat apa saya hidup? Mungkin seperti itu, saudara. Lalu apa yang Yesus lakukan? Penyertaannya, keberadaan Yesus, perjumpaan dengan Yesus. Yesus menyentuh keranda mayat itu. Anak yang mati itu pun dibangkitkan. Ada banyak berkat penyertaan daripada Tuhan. Pengharapan yang mati pun dibangkitkan. Jangan sampai kita tidak menyadari Tuhan selalu ada bersama dengan kita.
Di saat semua orang tinggalkan kita, kita pun berpikir, Tuhan pun tinggalkan saya, Pak. Sekalipun seisi dunia tinggalkan kita, Tuhan tetap menantang kita. Bahkan Daud punya pengalaman. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan tetap menerima aku. Sekalipun orang tuaku meninggalkan aku, kata Daud, Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Saudara, kehidupan yang disertai Tuhan adalah kehidupan yang luar biasa. Jangan fokus dengan masalah. Jangan jadikan Yesus orang asing. Jangan kecewa hanya karena sekedar pengharapan kita tidak dipenuhi. Sehingga melupakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Kehidupan adalah sebuah perjalanan. Dalam segala kondisi apapun, kita akan tetap berbahagia. Bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena siapa yang kita miliki. Kalau saudara memiliki Kristus, kita akan bersuka cita, berbahagia. Sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, Yesus tetap membuka tangannya, menyertai setiap kita semua. Bersamamu Bapa, haleluya. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, oh haleluya, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu. Ku lewati semua perkenananmu ya. Kuralab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 ala.
hari ini datang mengerjakan segala sesuatu seolah-olah menemui jalan buntu. Engkau orangnya yang butuh penyertaan Tuhan. Engkau yang datang dengan pergumulan dan hatimu gundah. Engkau tidak bisa tidur, tidak enak makan. Engkau orangnya yang butuh penyertaan Tuhan. Engkau yang merasa ketakutan. Tuhan, saya takut bahaya. Engkaulah orangnya yang butuh penyertaan Tuhan. Engkau yang terikat, engkau yang terbelenggu, engkaulah orangnya yang butuh penyertaan Tuhan. Engkau yang datang hari ini, yang butuh dibebaskan, dilepaskan. Engkau butuh penyertaan Tuhan. Hari ini kita belajar, Tuhan selalu ada. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Arahkan mata kita kepada Tuhan yang selalu menyertai kita. Jangan fokus kepada yang lain. Fokuslah kepada Tuhan yang menyertai. Bergaullah dengan Tuhan. Jangan jadikan dia orang asing. Hal yang ketika kita belajar, segala sesuatu yang kita hadapi, pengharapan yang kandas, kekecewaan dalam kehidupan, seringkali melarutkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak sadar dalam perjalanan ke Emmaus, Tuhan menyertai. Saudaralah orangnya yang butuh penyertaan Tuhan. Saudaralah orangnya yang hari ini harus buka hati. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan sama-sama ngomong, Tuhan, saya butuh Engkau dalam keluargaku. Tuhan, saya butuh Engkau dalam usaha pekerjaanku. Saya butuh Engkau dalam pelayananku. Katakan, saya butuh Engkau dalam kesehatanku. Saya butuh Engkau. Jangan tinggalkan kami, Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan tanpa tuntunan-Mu. Sertai kami, Tuhan. Sertai kami, Tuhan. Sertai keluarga kami, Tuhan. Sertai suami istri kami. Sertai anak-anak kami. Sertai orang tua kami dimanapun mereka berada, Tuhan. Sertai usaha pekerjaan kami. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Kami perlu Engkau Tuhan, teguhkan hatiku. Kami percaya Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh kami percaya, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berikan kemuliaan terbaik bagi Dia.